Lalu Yuji memutuskan untuk langsung menyerang naga biru tersebut. そうなれば多くの犠牲者が出るだろう。やってみるか。 Di sisi lain, Pastor Cyril menjalani kesehariannya, yaitu berdoa di gereja kota bersama seorang pemuda bernama Yohan. Yuji pun diam-diam segera pergi ke tempat monster itu berada. Setelah Yuji sampai di sana, dia langsung menyuruh para slime untuk pergi menjauh, dan Yuji menyisakan satu slime agar bisa membantunya. Kemudian Yuji pun langsung menyerang naga itu dengan kekuatan sihir berdamage besar ya. Serangan Yuji gagal dan naganya itu sama sekali nggak terkena damage apa-apa. Bahkan goyang karena ledakan sihir pun enggak anjir. Lalu karena naga itu merasa terancam, dia pun menyerang balik ke segala arah. Yuji berhasil menahan serangan itu dengan sihir pelindung tingkat tinggi. Tapi masalahnya ini naga jadi makin gede sumpah. Satu slime yang masih ada di sekitar naga tersebut melaporkan, ternyata naga ini bisa bertambah besar kalau udah ngancurin hutan dan mengambil kekuatan sihir dari pepohonan yang ada di sana, sekaligus lembah Delight. Walaupun begitu, naga ini tuh gak bisa dibiarin begitu aja ya. Yuji harus tetap melawannya demi menyelamatkan para warga kota. Satu-satunya cara adalah Yuji harus solo melawan naga tersebut. Mendekatinya lalu menusuk belati yang diberikan oleh Pastor Cyril. Belati itu bernama Kesis. Belati Kesis mempunyai efek spesial. Dalam jangka waktu beberapa detik, benda ini bisa memusatkan dan meningkatkan damage ketika si pengguna mengalirkan sihir melalui belati tersebut. Kemudian Yuji menyuruh Slime dan Proud untuk membantunya agar bisa mendekat ke arah naga itu. Untung aja itu Yuji bisa gercep gitu kan masang sihir pelindung. Lalu naga tersebut akan menyerang mereka kembali. Tapi Yuji masih bisa menahannya. Yuji masih terus berusaha mendekati ke arah naga itu. Dan ketika dia sampai di bawah kakinya, Yuji segera memakai sihirnya agar bisa melukai naga tersebut. Wah anjir gila ini. Untungnya Yuji masih bisa selamat dari serangan naga itu. MP Yuji udah minus guys. Ditambah lagi darahnya juga berkurang. Ini Yuji keadaan tubuhnya tuh udah mumet parah gara-gara MP-nya gitu kan. Kemudian terlihat naga mulai ngamuk-ngamuk dan dia akan menyerang Yuji kembali. Mau gak mau, Yuji harus memaksakan dirinya sekali lagi untuk membunuh lawan terkuat yang selama ini pernah dihadapi. Dia mencari-cari sihir yang kemungkinan bisa menjatuhkan naga itu dari atas. Tapi tiba-tiba ya, secara tiba-tiba pop up rekomendasi sihir muncul. Itu adalah sihir cahaya surga atau cahaya langit. Yuji sempat bingung, dia nggak tahu siapa yang menyarankan ini. Kok bisa gitu ya muncul tiba-tiba tanpa dia suruh. Yowes, karena lagi keadaan mendesak dan bener-bener kepepet banget, Yuji akan memakai sihir itu untuk menjatuhkan naga tersebut. Yuji berhasil menjatuhkan naga itu dan anehnya sihir tadi sama sekali nggak menguras MP ataupun HP-nya. Lalu Yuji pun meminta Proud untuk membantu pendaratannya dan akan langsung menghampiri naga tersebut. Setelah sampai dengan sisa-sisa kekuatan dan kondisi tubuhnya yang memburuk, Yuji sekali lagi memakai sihir tingkat tinggi melalui belati Kesisnya.
Akhirnya naga berhasil dimusnahkan. Yuji menaruh naga biru tersebut ke slime storage dan segera kembali ke kota untuk beristirahat. Karena kondisi tubuhnya itu udah nggak karuan guys, gara-gara MP-nya minus. Keesokan harinya, Layard mendatangi kamar Yuji. Dia mengatakan kalau langit udah cerah seperti biasanya. Pastor Saitril juga bilang ke Layard kalau naga biru itu udah dimusnahkan. Jadi pembentukan pasukan hari itu dibatalkan. Tapi nama-nama yang udah tercantum di pasukan akan ditulis sebagai petualang yang telah menyelesaikan quest naga biru ini, termasuk Yuji. Layard juga mengatakan kalau misalnya Yuji butuh bantuan untuk membunuh naga atau apapun itulah, seharusnya bisa dikomunikasikan ke pihak guild, biar si Yuji ini nggak sendirian gitu melawannya. Yuji bertanya kenapa Layard bisa menyimpulkan kalau Yuji solo melawan naga biru itu. Nah, Layard mengatakan kalau itu hanya feelingnya aja. Layard paham di kota ini tuh sama sekali gak ada yang memiliki kekuatan besar untuk melawan naga biru tersebut. Maka itu dia memutuskan untuk membentuk pasukan. Tapi nggak jadi ya, karena ada orang misterius yang mengalahkan naga itu dalam waktu semalam aja. Siapa lagi kalau bukan Yuji sendiri gitu kan. Yuji juga bingung kenapa Pastor Saitril bisa tahu kalau naga di hutan udah musnah. Layard ini bilang lagi kalau pastor itu gak jelasin apa-apa tentang itu. Dan sekarang dia itu udah pergi dari kota ini. Pastor Saitril pergi tanpa memberitahu apapun. Jadi Layard gak tahu kemana tujuan dia. Layard juga mengatakan kalau Yuji butuh apa-apa langsung minta aja. Karena Yuji udah sangat berjasa dalam quest kali ini. Setelah itu, Yuji menemui Lisa dan pacarku yaitu Tina. Yuji meminta saran kota yang bagus untuk dijelajahi ya. Lisa menyarankan Yuji untuk ke kota Rickward. Di sana terkenal dengan makanannya yang enak-enak dan kota yang paling aman, nyaman pokoknya untuk para petualang. Karena orang-orang di sana itu ramah-ramah, letak kotanya juga nggak jauh gitu kan dari kota Kiria. Lalu Yuji akan mengikuti saran dari mereka. Dan dia juga sekalian mastiin nih, apakah kota Rickward gak ada hal yang aneh gitu kan? Entah monster yang kayak naga biru lah, atau sejarah-sejarah kelam yang bikin kota itu jadi terancam lah pokoknya. Mereka berdua ketawa guys, ya karena akhir-akhir ini emang di kota Kiria lagi sering dapat kejadian yang aneh-aneh gitu. Beda sama kota-kota lain pokoknya. Mereka juga sangat menyayangkan Yuji yang ingin berpetualang lagi. Padahal seharusnya enak netap di satu kota aja. Tina dan Lisa juga berharap bisa bertemu lagi sama Yuji, entah dimanapun itu. Atau mungkin Yuji kapan-kapan bisa mampir lagi ke kota Kiria. Lalu Yuji pun mengucapkan terima kasih dan pergi dari kota sambil berpamitan dengan mereka berdua. Bye-bye Tina sayangku. Kita udah tidak melihat ini dua karakter lagi guys, karena MC kita tuh bener-bener anti romance ya. Gak ada percintaan di anime ini teman. Oke, kita lanjut. Setelah berjalan cukup lama, tiba-tiba Dryad menghubungi Yuji. Dia butuh bantuannya untuk membereskan jamur-jamur yang tumbuh mendadak di area naga kemarin malam. Setelah sampai di tempat Dryad, dia menjelaskan kalau jamur-jamur ini bisa dijadiin potion atau ramuan yang bagus, yaitu potion yang bisa balikin MP. Yang satu bisa langsung penuh tapi nggak berguna kalau MP-nya minus. Nah, yang satunya lagi bisa balikin MP ke posisi 10 menit sebelumnya, dimana keadaan MP itu masih full. Lalu karena ini tuh sangat-sangatlah bermanfaat bagi Yuji, yowes, set gitu kan. Lalu Dryad pun membuatkan potion untuk Yuji. Celing jadi gitu. Nah, Dryad agak bingung. Proses pembuatannya udah bener, tapi kok dari jamur biru malah jadi warna ungu kemerah-merahan gitu kan. Dryad butuh air yang bener-bener bersih atau air murni untuk menetralkan potion ini. Lalu Yuji pun punya ide cerdik. Dia memakai air yang Dryad punya dan akan merebusnya. Nanti uap air itu akan jadi air yang bener-bener bersih atau murni ya. Dan setelah itu tinggal Dryad campurin dah. Beberapa menit udah berlalu dan udah jadi nih air murninya. Nah, ini potion beneran bisa jadi netral atau normal lagi guys. Maka itu Dryad berterima kasih karena berkat Yuji potion ini bisa digunakan. Setelah membuat banyak sekali potion, Yuji cuma minta 10 botol aja. Dan baginya ini udah lebih dari cukup. Lalu Dryad pun berpamitan kepada Yuji dan akan membawa potion-potion sisanya.
Yuji melanjutkan perjalanan ke kota Rickward. Tapi anehnya semakin lama dia berjalan malah di sekelilingnya itu tertutupi kabut yang pekat. Yuji bingung, ini bener jalannya apa bukan gitu. Tapi kalau dia lihat di map ya emang beneran itu jalan untuk ke kota Rickward gitu ya. Lalu Yuji pun terus berjalan dan sampai akhirnya dia menemukan sebuah desa kecil di balik kabut-kabut pekat itu. Penduduk di sana menyambut kedatangan Yuji dengan full senyum. Tapi ini mencurigakan guys, pokoknya nggak normal ya. Nah, Yuji pun bertemu dengan kepala desa di sana. Karena keadaan masih kabut tebal, dia menyuruh Yuji untuk bermalam di desa kecil ini. Yuji menolaknya, tapi bapak-bapak ini masih nawarin aja. Yo wes, Yuji ikutin aja gitu kan. Mulai nih ngobrol-ngobrol si bapak-bapak kepala desa dan Yuji gitu kan. Dia bertanya dengan sangat-sangat mencurigakan, kenapa Yuji datang ke desa kecil ini. Nah, si Yuji ini menjawab kalau dia cuma kebetulan lewat aja dan tersesat karena kabut. Yuji juga sempat nanya nama dari desa ini. Nah, bapak kepala desa mengatakan kalau ini adalah desa Mesias. Lalu karena nggak mau lama-lama, Yuji pun segera pergi dari sana karena melihat keanehan orang-orang di sini guys. Di perjalanan, Proud dan para slime juga curiga kenapa ada desa seperti itu dan kenapa warga-warga itu gak wajar gitu, full senyum. Nah yowis, mereka tuh nggak terlalu mikir-mikir lagi gitu kan guys. Langsung aja tuh terusin melanjutkan perjalanan. Dan ketika udah keluar hutan, cuacanya tiba-tiba ganti jadi bersalju guys. Ini tidak wajar ya. Dan Yuji akan segera ke kota Rickward biar bisa makan enak bersama dengan Proud dan para slime. Lalu di akhir episode 4 terlihat bapak-bapak kepala desa Mesias yang sedang melaporkan ke seseorang melalui kristal sihir. Dan ternyata mereka semua adalah anggota dari organisasi jahat yang bernama Blue Moon. Orang misterius yang ada di hutan Dryad waktu di episode 1 juga anggota dari Blue Moon guys. Nah setelah mereka melihat Yuji tadi, mereka tuh sama sekali nggak terancam. Mereka tuh pada ngiranya kalau Yuji cuma beastamer lemah seperti pada umumnya. Nah tujuan organisasi ini adalah untuk menghancurkan umat manusia karena dunia ini udah kotor dan harus di reset ulang. この汚れた世界に救済よ。明日デライト渓谷で竜の恵みを採取いたします。